Bilanglah panggil tadi saya kemarin. Panggil tadi kami bilang lah. Iyalah, panggil lah. Apa dipanggil? Apa yang dipanggil? Apa yang dipanggil? Nomor 26 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan parkir pelanggaran. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju? Setuju? Hilang joget. Hilang joget. Pemerintah Kota Medan telah memastikan diri untuk terus maju dengan program parkir berlangganan yang digagasnya. Namun sejalan dengan itu, penerapan program prioritas Pemko Medan ini dianggap masih belum efektif di lapangan. Bahkan pro kontra terkaitnya juga terus berlangsung. Bahkan baru-baru ini cekcok antara petugas Dinas Perhubungan dengan masyarakat di lapangan juga kembali terjadi. Dari penelusuran Nusantara Terkini.co, sejumlah warga masih mengeluhkan kebijakan parkir berlangganan ini. Salah satunya seperti yang diutarakan Ridwan Asawi, pemilik toko Akbar Komputer di Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat, yang menyebutkan semenjak adanya kebijakan parkir berlangganan, tokonya terbilang sepi pengunjung. Menurutnya hal ini dikarenakan pengelolaan parkir berlangganan yang masih belum efektif. Berikut pernyataannya. Dampak parkir berlangganan ini terhadap omset membuat omset kami menurun lah. Kenapa bisa menurun? Karena kendaraan yang mau berhenti mau parkir ketika ditanya oleh petugas apakah sudah punya barcode langganan, ketika dia jawab belum atau tidak ada, maka tidak diizinkan untuk parkir. Maka dia harus meninggalkan tempat Merak Jingga ini, nggak boleh parkir di sini. Tentunya yang tadinya dia mungkin mau belanja di tempat kita nggak jadi belanja. Ini menyebabkan omset kita menurun. Demikian. Masalah setuju atau tidak setuju parkir berlangganan ini, saya lebih tidak setuju, sebab banyak orang yang tidak mau parkir berlangganan. Pertama, tadi tidak ada yang mengatur posisi yang rapi untuk mobil parkir, karena tidak ada juru parkirnya gitu. Jadi bebas-bebas saja mereka parkir. Kalau udah berlangganan mau pergi aja gitu kan. Kayaknya nggak setuju lah kalau soal parkir berlangganan itu. Kemudian harapannya kepada Pemko Medan, kalaulah parkir berlangganan ini memerlukan tes uji sebelum melaksanakan peraturan wali kota ini, perwal ini, maka kalau ini banyak penolakan dari masyarakat, seharusnya ini harus dikaji ulang. Dikaji ulang apakah harus ada solusi yang terbaik yang lain lagi selain yang parkir berlangganan ini. Mungkin kemarin itu e-parking itu udah solusi yang terbaik. Jadi setiap orang pakai e-parking itu udah solusi terbaik. Tiba-tiba ada peraturan wali kota lagi berlangganan. Ini saya rasa coba ini diganti lagi yang lain lagi lah. Mungkin seperti itu harapan kita. Kalau misal bang sekali bang, kalau omsetnya itu turun berapa persen ya bang? Pernah ada parkir berlangganan ini? Ya, kalau persentase penurunan omset ini mungkin bisa dibilang 50% lah. 50% lah penurunan itu. Karena tadi ini kan masih peraturan baru dia. Jadi orang masih banyak yang belum mau berlangganan, tiba-tiba mau parkir nggak diizinkan karena belum punya barcode berlangganan, itu aja. Kalau untuk ininya bang, kan parkir udah ditetapkan gitu kan bang, parkir berlangganan. Iya. Untuk jokir, harapan abang harus ada di sini atau dinas dari Disub sendiri yang menjaga parkir di sini bang untuk mengenali barcode itu bang? Karena ini peraturannya dari Dinas Perhubungan, harusnya dari Dinas Perhubungan petugasnya yang selalu berada di tempat yang area zona parkir berlangganan ini. Jangan parkir, juru parkir tidak ada. Kalau tidak ada, muncul nanti juru parkir liar. Ujung-ujungnya nanti berkelahi kita, tegang urat. Demikian.
Oke bang, makasih ya bang. Oke. Tak hanya itu, terkait parkir langganan, Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU, Dr. Mujahidin Esos MSP, menilai kebijakan parkir berlangganan tentunya harus mendapatkan dukungan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kota Medan. Berikut pernyataannya. Baik, terkait parkir berlangganan di Kota Medan, tentu kita harus melihat itu dalam konteks bahwa pemerintah Kota Medan memerlukan serapan anggaran yang lebih maksimal dari aspek perparkiran. Nah, tentu kita harus mendukung itu dalam upaya untuk bisa meningkatkan PAD Kota Medan. Namun di satu sisi, keinginan kita untuk mendukung itu juga harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh, di mana dalam 1 bulan ini praktek parkir berlangganan sudah dijalankan. Nah, dalam 1 bulan ini kita melihat bahwa ada banyak kasus kekisruhan viral di media sosial dengan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh petugas dan Disub khususnya. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus yang muncul di media sosial, di pemberitaan itu kan menyangkut misalnya bagaimana orang-orang yang ada di luar Kota Medan kemudian ingin berkunjung dan parkir di wilayah Kota Medan, apakah harus berlangganan atau tidak. Kemudian terkait dengan lokasi-lokasi parkir yang berada di wilayah Dispemda atau di wilayah Dishub misalnya. Nah, jadi itu yang harus kita cermati. Karena kita harus melakukan itu secara bertahap, maka kita juga bisa melakukannya itu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Misalnya selama ini cenderung Pemko Medan atau Disub itu kan berkonfrontasi dengan kelompok-kelompok pemuda setempat. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, tentu kita berharap kelompok-kelompok pemuda setempat atau kelompok-kelompok anak-anak muda yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu bisa lebih diberdayakan dengan menjadi petugas-petugas parkir dan mereka lah yang kemudian bertanggung jawab atas wilayah-wilayah itu. Karena selama ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga pendekatan-pendekatan model seperti itu. Nah, ini yang membuat ketika bukan dari mereka yang menjaga wilayah itu yang membuat sering terjadi benturan-benturan. Tentu kalau memang pemerintah Kota Medan mau melakukan pendekatan yang profesional dengan melakukan rekrutmen terhadap petugas-petugas baru, tentu Pemko Medan harus menghitung ulang berapa kecukupan jumlah SDM yang harus ditetapkan. Kembali lagi bahwa mekanisme klaster menjadi penting, karena dari situ nanti kita akan menghitung berapa jumlah SDM petugas parkir yang dibutuhkan, berapa titik parkir yang harus dijadikan lokasi-lokasi parkir berlangganan. Saya rasa itu. Nah, apakah bisa kita menerapkan itu? Bisa, jika memang dilakukan secara bertahap. Poin berikutnya yang harus kita lihat adalah bahwa dengan kasus-kasus itu, maka yang terpenting yang harus kita lakukan adalah klasterisasi. Klasterisasi dalam artian apakah semua wilayah jalan di Kota Medan yang selama ini menjadi titik-titik perparkiran itu harus dijadikan sebagai lokasi parkir berlangganan. Nah, poin ini yang menjadi penting sebagai langkah solutif dalam artian bahwa klasterisasi menjadi penting dalam melihat berapa banyak misalnya titik-titik parkir di Kota Medan. Dari seluruh titik parkir itu, mana yang menjadi domain Dishub, mana yang menjadi domain Dispemda misalnya, atau menjadi domain bagi dinas-dinas lain. Dan dari sekian titik itu, mana yang harus dijadikan lokasi-lokasi parkir berlangganan, mana yang tidak. Karena tentu tidak bisa dilakukan secara sporadis atau sekaligus untuk bisa menerapkan sistem parkir berlangganan. Bagi saya, upaya melakukan sistem parkir berlangganan itu harus dilakukan secara bertahap melalui pendekatan-pendekatan klaster. Misalnya di wilayah-wilayah inti kota lebih dulu, baru kemudian sampai ke lingkar luar Kota Medan. Karena bagaimanapun sistem ini kan harus disosialisasikan lebih utuh kepada publik sehingga tidak terjadi kekisruhan.
terakhir, untuk menjawab pertanyaan apakah kita bisa melakukan itu secara bertahap, tentu Pemko Medan juga harus menggandeng pihak kepolisian dalam rangka untuk bisa melakukan penegakan hukum di wilayah-wilayah parkir yang memang akan dijadikan titik lokasi parkir berlangganan. Nah, menggandeng aparat penegak hukum itu dalam rangka untuk penegakan kasus-kasus pungli. Kalau misalnya kita kemudian menganggap lokasi parkir yang sudah digratiskan, kemudian ada petugasnya, tetap dikutip di luar, bukan parkir gratis maksud saya. Misalnya klaster parkir yang sudah berbayar tahunan itu sudah ada petugasnya, kemudian tetap dikutip oleh oknum-oknum tertentu, maka itu kita bisa menganggap itu bagian dari pungli, dan di situ memang mekanisme penegakan hukum harus dilakukan, sehingga Pemko Medan perlu untuk menggandeng pihak kepolisian di wilayah Resos Kota Medan ya untuk bisa bekerja sama melakukan penertiban terhadap kasus-kasus pengutipan parkir yang di luar kebijakan Pemko Medan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terpisah, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE yang coba diwawancarai Nusantara-Terkini.co terkait polemik parkir berlangganan di Kota Medan mengaku masih menunggu hasil rapat dari Komisi 4 DPRD Medan.